Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Alhamdulillah, kembali saya hadir untuk bersama-sama berusaha mensucikan jiwa kita. Semoga usaha kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kedamaian dalam hidup di dunia, keberkahan dan juga mengantarkan kita kepada istiqomah hingga akhir hayat kelak. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga seluruh sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, perjuangan dan pengorbanan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, menjamin surga untuk mereka sedari mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita, menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berbicara tentang kesucian jiwa, maka banyak hal yang perlu kita benahi, banyak hal yang perlu kita luruskan. Karena tentu mengobati jiwa yang sakit, jiwa yang menderita, tidaklah sama dengan mengobati raga yang sakit ataupun menderita. Jiwa yang kotor, yang ternoda, tidak dibersihkan, tidak dibasuh dengan air. Karenanya, tentu walaupun kita telah terbiasa hidup sehat, terbiasa membersihkan raga kita, belum tentu kita mampu. Belum tentu kita mengerti, memahami bagaimanakah harusnya membasuh, membersihkan jiwa kita yang ternoda oleh dosa atau maksiat. Apalagi bila dosa kita mengalami kondisi yang sangat kritis, terjerat dengan syahwat, terjerat dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Salah satu jerat jiwa yang merupakan syubhat seringkali menjadikan kita gagal dalam membersihkan, mensucikan jiwa kita. Tatkala kita menganggap bahwa semua urusan dapat diselesaikan hanya dengan berdoa. Sebagian orang menganggap dengan berdoa, dengan berzikir, beribadah kepada Allah, maka tidak lagi perlu berusaha, tidak lagi perlu beramal, tidak lagi perlu berkorban, berjibaku, mengamalkan amalan lahiriah. Sebagian orang mengira bahwa bila dia telah berzikir ribuan kali, bahkan jutaan kali, bila dia telah berdoa di waktu-waktu yang mustajab, membaca doa-doa yang mustajab, dia kira bahwa semua urusan telah selesai. Cukup hanya sampai di situ. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu keputusan, la tabdila li khalqillah, dan keputusan Allah tidak akan pernah berubah. Kenapa tidak pernah berubah? Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran yang benar. Itulah ideologi, itulah agama yang betul-betul lurus. Tatkala kita sadar bahwa ketetapan Allah, syariat Allah ataupun takdir Allah tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dan justru saling menyempurnakan. Islam mengajarkan Anda untuk berdoa dalam menyelesaikan problematika hidup Anda, termasuk penyakit-penyakit, noda-noda jiwa Anda. Dibersihkan dengan doa, dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Namun bukan berarti Anda boleh menentang, bukan berarti Anda boleh keluar dari ketetapan Allah di alam semesta ini. Allah telah menciptakan dunia ini dengan sebab dan akibat. Allah menciptakan dunia ini melalui proses dan tahapan-tahapan yang harus Anda lalui. Kalau Anda dalam urusan raga saja, Anda merasa sakit karena lapar, maka prosesnya ialah Anda harus mencari makanan.
Setelah Anda dapatkan, Anda masak, Anda basuh dengan bersih, Anda masak dengan baik, kemudian Anda santap secara pelan-pelan, secara bertahap. Anda tidak bisa mengobati rasa lapar dalam perut Anda. Seketika satu piring Anda santap sekaligus, Anda sadar kapasitas mulut Anda, kapasitas tenggorokan Anda, kerongkongan Anda. Harus ada tahapan yang harus Anda lalui. Anda ingin punya anak, tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya berzikir kepada Allah, hanya beristighfar. Padahal Anda tahu dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa siapapun yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan harta kekayaan, Allah akan berikan anak keturunan, Allah akan berikan dia kekuatan. Tetapi cukupkah hanya dengan istighfar? Tanpa melalui dan tanpa mengikuti ketetapan Allah di alam semesta ini yang berupa takdir kauni? Tentu tidak. Tentu tidak demikian. Anda harus beriman. Anda harus meyakini bahwa doa adalah salah satu tahapan. Doa adalah salah satu unsur ataupun faktor untuk terwujudnya apa yang Anda impikan. Baik kesehatan raga ataupun kesehatan jiwa. Anda berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah sucikan jiwaku. Tetapi cukupkah dengan doa itu kemudian serta-merta jiwa Anda menjadi suci? Tidak. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.